Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia,
LBH-HI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBH-HI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBH-HI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBH-HI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu,
Pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya. Dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya. Dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung.
Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak,
mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya,
dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHIMNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHIMNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHIMNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHIMNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan.
Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa?
Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHIMNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHIMNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHIMNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHIMNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro,
mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Kok enak betul? Cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul? Cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Rahardjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya. Dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Rahardjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya. Dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya,
Dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHIMNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHIMNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Rocky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Rocky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Rocky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Rocky Gerung dipenjara. Irma setuju Rocky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHIMNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHIMNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan.
Adapun dua pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya. Dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya. Dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya.
Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHIMNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHIMNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Rocky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Rocky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Rocky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Rocky Gerung dipenjara. Irma setuju Rocky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya. Dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHIMNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHIMNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan,
Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Rahardjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Rahardjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau.
Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Rocky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Rocky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Rocky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Rocky Gerung dipenjara. Irma setuju Rocky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan,
Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023.
Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Rocky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Rocky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Rocky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Rocky Gerung dipenjara. Irma setuju Rocky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong.
Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Rocky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Rocky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Rocky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Rocky Gerung dipenjara. Irma setuju Rocky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Rocky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Rocky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Rocky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Rocky Gerung dipenjara. Irma setuju Rocky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara,
Terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Rocky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Rocky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Rocky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Rocky Gerung dipenjara. Irma setuju Rocky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya. Dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri.
Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Rocky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Rocky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Rocky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Rocky Gerung dipenjara. Irma setuju Rocky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Rocky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Rocky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Rocky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Rocky Gerung dipenjara. Irma setuju Rocky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini,
Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Rocky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Rocky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Rocky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Rocky Gerung dipenjara. Irma setuju Rocky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo,
Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya. Dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi.
Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Rocky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Rocky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Rocky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Rocky Gerung dipenjara. Irma setuju Rocky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah,
Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara.
Irma setuju Rocky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Rocky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Rocky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Rocky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Rocky Gerung dipenjara. Irma setuju Rocky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru,
Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya. Dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli,
kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu.
Direktur LBH HIMNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya. Dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBH-HIMNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBH HIMNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun.
Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHIMNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHIMNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHIMNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias.
Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBH HIMNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBH-HIMNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBH HIMNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi.
Lawan-lawan debat Rocky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Rocky Gerung terhadap marga Laoly, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Rocky Gerung dipenjara. Irma setuju Rocky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Rocky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Rocky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Rocky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Rocky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Rocky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Rocky Gerung terhadap marga Laoly, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Rocky Gerung dipenjara. Irma setuju Rocky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Rocky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Rocky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Rocky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI,
kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBH HIMNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya. Dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBH-HIMNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBH-HIMNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu,
Pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung.
Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya, dikutip Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pak Presiden dari awal nggak pernah menggubris karena bukan level beliau. Namun, ini sudah kelewatan. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini, tegasnya. Permintaan maaf yang disampaikan Roky pun, menurut Irma, tidak cukup. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat pernyataan Roky tak main-main, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, nggak pantas dia melakukan itu. Harusnya, dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambut dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, katanya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, LBHHI-MNI, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan terhadap Roky Gerung atas dugaan pencemaran nama baik terhadap masyarakat Nias. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan pada 2020 lalu. Direktur LBHHI-MNI Wiradharma Hareva mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Terbaru, Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Jilah, Agustinus mengaku marah atas pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu disampaikannya setelah menyambangi Bareskrim Polri. Bareskrim Polri hingga saat ini menarik 20 laporan polisi terhadap Roky Gerung atas dugaan hoaks dan penyebaran berita bohong. Adapun rincian laporan polisi terhadap Roky Gerung, yakni Bareskrim 2 laporan, Polda Metro Jaya 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, Polda Kalimantan Timur 3 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda DI Yogyakarta 2 laporan. Adapun 2 pengaduan masyarakat sudah dinaikkan statusnya menjadi laporan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, mengatakan saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak,
mengungkapkan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan untuk kasus yang menjerat Roky Gerung. Dalam pelimpahan itu, pihaknya juga menyerahkan materi penyelidikan, antara lain klarifikasi dari pelapor maupun para ahli hingga bukti elektronik. Gelombang tuntutan proses hukum terhadap Roky Gerung makin menjadi. Lawan-lawan debat Roky Gerung kini bermunculan lagi dan membongkar kasus lama yang terpendam selama beberapa tahun. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang mengungkit kasus laporan polisi terkait penghinaan Roky Gerung terhadap marga Laoli, kini politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga bersuara lantang meminta Roky Gerung dipenjara. Irma setuju Roky Gerung dihukum usai melontarkan pernyataan menghina kepada Presiden Jokowi. Dia tidak setuju jika masalah dianggap selesai karena sang akademisi telah meminta maaf. Kali ini, Roky sudah melampaui batasannya dan wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Patut orang ini dipenjara, terangnya. Dikutip Kamis, tanggal 10 Agustus tahun